Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jangan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Tauhid, dan kita masih menyelesaikan pembahasan bab majaa firriya, bab yang berkaitan dengan pembahasan itu riya. Sekalian, riya salah satu di antara penyakit yang sangat berbahaya dan sering menimpa orang-orang saleh. Yang terancam dengan penyakit ini adalah orang-orang saleh, orang-orang yang mereka gemar beramal baik, gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka jelek, jahat, buruk, tidak beramal saleh, ya memang tidak ada yang akan dia pamerkan kepada manusia. Tapi kalau orang saleh, dia sangat tergoda untuk bisa pamer, dipuji dengan amal salehnya, ya salatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya hajinya, sedekahnya, kebaikannya. Sehingga ini termasuk di antara penyakit yang benar-benar sangat mengancam orang-orang yang saleh. Dan bahayanya dunia akhirat, sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengingatkan tentang bahaya riya ini. Seperti diantaranya dalam ayat Allah katakan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang-orang yang mereka itu menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang mereka beramal sedekah dengan riya itu kayak orang yang mereka kayak batu yang di atasnya itu ada tanah, batu licin yang ada di atasnya itu, yang di atas itu ada tanah. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian ditimpa hujan deras, maka tanah itu semuanya larut sehingga kelihatan batu gundulnya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Maka orang itu pun enggak mendapatkan apapun manfaat dari apa yang telah dia lakukan. Sehingga orang yang mereka beramal soleh, beramal baik, infak dan yang lain-lainnya itu, yang kelihatan pahalanya sangat menjanjikan, pahalanya sangat luar biasa. Tetapi riyaknya itu kayak hujan deras yang menimpa tanah di atas bebatuan yang licin, sehingga ketika ditimpa semuanya larut, hilang. Sebagaimana riya menjadi ludes pahalanya disebabkan karena dia riya. Amal saleh yang kemudian dia riya, sebagaimana diumpamakan seperti tamsil tadi. Ini adalah tamsil yang sangat mengenaskan bagi orang yang mereka melakukan riya. Tafsir yang kedua juga ada ayat yang Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah juga sekalian. Seperti seorang yang mereka katakan Allah ini punya kebun anggur korma, yang kebunnya itu Masya Allah sangat luar biasa, subur, berbuah, dan dianya sudah tua, kemudian masih punya tanggungan anak yang banyak, keturunan yang banyak. Satu-satunya harapan pembiayaan itu dari kebun tersebut. Tahu-tahu kemudian angin panas
menimpa kebunnya itu sehingga terbakar ludes. Ini tamsil orang yang riya pula. Dia bagaimana sangat berharap dari pahala-pahala amal tersebut. Ternyata dengan riyaknya kemudian membuat ludes pahala yang telah dia kumpulkan, sehingga benar-benar dia tidak lagi harapan untuk mendapatkan kebaikan dari yang lainnya. Sehingga sekalian, seorang muslim hendaknya dia betul-betul waspada dari penyakit ini. Dan di akhirat telah dikatakan Allah Ta'ala, disebutkan Nabi SAW, tamsil orang yang riya, riwayat tentang 3 orang yang mereka ini orang yang berjihad sampai mendapatkan syahid, orang yang mereka belajar agama sampai alim, sampai mengajar, dia qari, hafal Al-Quran. Yang ketiga, orang yang mereka ini menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Ini semuanya adalah amal-amal besar yang Allah janjikan dengan pahala yang sangat luar biasa. Orang mereka syahid di jalan Allah Ta'ala, bahkan Allah akan masukkan surga sebelum, atau Allah akan punkan dosanya sebelum tetesan darahnya itu menempel tanah. Dia dijanjikan surga, disambut bidadari, dan seterusnya. Demikian pula orang yang mereka belajar agama, mengajar, ini adalah pahala yang sangat besar. Bisa jadi pahala semua orang yang mereka belajar kepadanya dan mengamalkan pelajarannya, pahala itu mengalir semuanya kepada pengajar ini. Demikian pula orang yang mereka berinfak, infaknya itu bisa dikembangkan Allah menjadi sangat berlipat-lipat. Akan tapi ternyata semua pahala-pahala yang menjanjikan ini sama sekali tidak dia dapatkan, karena apa yang dia lakukan semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan sebutan manusia. Dia telah dikatakan sebagai seorang yang pemberani, pahlawan pemberani. Dia telah dikatakan sebagai orang yang alim, qari. Dia telah dijuluki orang yang dermawan, dan dia telah mendapatkan itu semuanya. Maka dia pun bahkan orang yang kemudian dilemparkan ke jahanam. Jahanam pertama kali dinyalakan untuk mereka ini. Demikian pula di dunia sekalian, orang yang mereka tertimpa penyakit riya ini, hatinya akan selalu gelisah. Hatinya akan senantiasa gelisah, karena mengharapkan pujian manusia, mengharapkan komentar manusia, mengharapkan apa yang dia dapatkan dari manusia. Ini akan menggelisahkan hati, tidak tenang, tidak nyaman. Beda dengan orang mereka beramal dengan ikhlas. Begitu beramal, Allah sudah selesai urusannya dia dengan Allah, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah pasti akan memenuhi apa yang Allah janjikan, dan tidak ada urusan dengan para makhluk, sehingga hatinya nyaman, tenang, tentram, dan tidak dibuat gelisah. Dan seandainya dia telah mendapatkan pujian tersohor, orang-orang terkenal, maka dia akan mengalami nasib seperti yang telah kita sebutkan tadi. Oleh karena itulah, seorang muslim hendaknya betul-betul sangat mewaspadai tentang penyakit ini. Dan ini adalah tuntutan dalam kita beramal, untuk mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, mari kita lihat atau kita baca dalil-dalilnya yang kemarin baru kita baca ayatnya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Ayat ini kemarin telah kita baca, kita sedikit kembali tegaskan. Ayat ini mengatakan, Allah tegaskan, yang pertama penegasan Allah agar Rasulullah SAW menegaskan kepada manusia bahwa dirinya adalah bashar. Innama ana basyarun. Saya ini adalah manusia biasa. Artinya juga merasakan semua yang dirasakan oleh
manusia. Ya capek, ya lapar, ya bisa marah, kemudian bisa lupa dan segala macamnya, sehingga memiliki semua sisi sifat manusiawi. Akan tapi bedanya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan membedakan dari manusia-manusia yang lainnya. Tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah aku berbicara dan tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, sehingga beliau maksum, beliau terjaga dari ketergelinciran, kesalahan. Seandainya ada ini kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa risalah ini adalah terjaga dari kesalahan, dan Allah sendiri yang menjaga hal itu. Kemudian innama ilahukum ilahun wahidun, sesungguhnya sembahan kalian sembahan yang satu. Ini kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, karena sesembahan satu-satunya sembahan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sembahan yang hak, yang benar. Oleh karena itulah seorang mukmin syahadatnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan kemarin sekalian, pertemuan itu ada dua macam. Ada pertemuan yang sifatnya umum, ini pertemuan semua para makhluk kepada Allah taala. Semua makhluk akan ketemu Allah taala. Tidak ada yang bisa menghindar dari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, ya ayyuhal insanu, innaka katihun ila rabbika katham famulaqi. Wahai manusia, kalian ini sekarang sedang bekerja, beramal. Pasti nanti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekalian, ada pertemuan yang diridhoi, ada pertemuan yang dimurkai. Ayat ini bicara tentang pertemuan khusus. Man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Rabb-nya, yaitu ru'yatullah, bertemu dengan Allah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagai kenikmatan yang tertinggi. Ada kenikmatan surga yang Allah sediakan bagi kaum mukminin. Yang kenikmatan surga itu kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang bahkan terlintas dalam hati pun tidak sama sekali, sehingga kenikmatan yang di luar semua yang dibayangkan oleh manusia. Akan tapi ada kenikmatan yang ketika Allah tunjukkan dan mereka merasakan nikmat ini, akan melupakan nikmat surga yang mereka nikmati, yaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan kenikmatan bonus lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman, orang yang di dunia berbuat baik, dia bertauhid dan berjalan di atas sunnahnya Nabi, jalan Nabi, bagi mereka adalah al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya, yaitu bonus tambahan ahlul jannah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, barang siapa yang dia hatinya ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah taala, dan sudah selayaknya seorang mukmin merindukan itu, karena setiap orang hakikatnya itu adalah merindukan kenikmatan. Dan ketika orang itu merindukan kenikmatan, pasti akan dia bayar harganya.
Dia pengen menikmati bakso ya harus membayar bakso. Dia akan menikmati iga bakar ya harus membayar harganya. Dia akan menikmati pelesiran kemana ya dia bayar harganya. Dia akan menikmati segala macam kenikmatan. Dia mau menikmati perempuan dinikahi ya dia bayar maharnya. Semuanya ada harga yang harus dibayar. Kalau orang pengen berharap dan seorang mukmin selayaknya merindukan pertemuan dengan Allah Ta'ala, dan bahkan Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah secara khusus, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Barang siapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, kata Allah, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal saleh, jadi amal yang mencocoki dengan syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah di dalam ibadah yang dia lakukan. Ini adalah dua syarat. Yang pertama, hendaklah seorang beramal saleh. Amal saleh yaitu amal yang mencocoki dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap amal yang dipandang baik oleh manusia itu saleh, Bapak sekalian. Tetapi amal saleh adalah amal yang mencocoki syariat agama Allah taala. Sehingga jangan ngapunten, mau tidak mau kita harus belajar kalau ingin beramal saleh. Karena kita tidak akan tahu amal itu saleh atau tidak kecuali dengan bimbingan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyangka amal itu saleh, padahal ternyata bukan saleh karena dia hanya pakai perasaan saja. Sehingga untuk memastikan amal itu saleh, itu kita mesti belajar agama sehingga tahu apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, mas sekalian, setelah kita beramal saleh, satu yang harus betul kita wujudkan yaitu amal itu jangan sampai kita terjatuh di dalam perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dalam ibadah apapun yang dia lakukan. Syirik yang dimaksudkan meliputi syirik secara umum, baik itu syirkun akbar maupun syirkun ashar. Kalau dia melakukan perbuatan syirkun akbar, Bapak sekalian, syirik yang besar, resikonya seluruh amal-amal agama yang telah dia lakukan itu akan ludes, akan hancur, akan lebur. Sebagaimana Allah katakan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau sampai kamu menyekutukan Allah, seluruh amal kamu akan ludes. Ini ancaman ini Allah tujukan kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik. Sehingga sebaik apapun manusia itu, kalau sampai dia kemudian menyekutukan Allah, maka semua kebaikan dia akan ludes. Sehingga perbuatan syirkun akbar ini ancaman besar. Maka setiap kita harus tahu mana perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori syirik yang besar, sehingga bisa menghindari dalam rangka untuk menyelamatkan amal yang kita lakukan. Dan juga termasuk di dalamnya adalah syirkun ashar, syirik yang kecil, itu riya. Maka beliau membawakan ayat ini untuk mendalili perbuatan haramnya riya, karena ayat ini mencakup syirik secara umum dan masuk di dalamnya adalah perbuatan syirkun ashar. Ini seperti riya, yang kalau syirkun ashar itu dilakukan oleh seseorang, maka amal yang dilakukan dengan riya itu yang akan rusak, yang akan tidak berpahala dan bahkan diancam oleh Allah azab. Tidak berdampak kepada semua amalan. Kalau kita punya salat, kita punya sedekah, kita punya dakwah, kemudian salatnya ikhlas, dakwahnya ikhlas, tapi sedekahnya enggak ikhlas, ini riya, maka yang hancur adalah sedekahnya tersebut. Dan riya ini
bisa menghancurkan amal yang sudah kita bangun puluhan tahun, sehingga boleh jadi sudah sangat bertumpuk-tumpuk, sangat banyak. Tapi kemudian kita setelah itu kita riya, kita pamer, kita tunjuk-tunjukkan kepada manusia dalam rangka untuk mendapatkan pujian, ya ludes. Sehingga ini penyakit yang sangat berbahaya bagi setiap mukmin. Maka ayat ini faedahnya sekalian, satu, kata beliau, anna asaladdin wa ifradullah bil ibadah. Pokok agama ini adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Ini adalah pokok agama kita. Bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu benar-benar hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu membutuhkan belajar yang panjang berkaitan dengan hati kita. Bisa menjadikan totalitas ketaatan kita, ibadah kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari pamrih-pamrih, pujian-pujian, pandangan-pandangan manusia. Ini akan menjadi perusak daripada amal ibadah yang kita lakukan. Karena yang kita cari pujian dan segala itu juga makhluk-makhluk yang rapuh, yang nanti akan datang beberapa hadisnya yang menjelaskan tentang kerusakan ini. Yang kedua, an-riya syirkun, bahwasanya riya itu adalah syirik. Ini syirkun ashar. Ada riya yang ghalid, ada riya yang yasir, ada riya yang berat, ada riya yang ringan. Kalau riya yang berat itu, Bapak sekalian, itu riyanya munafikin, riyanya orang-orang munafik. Orang munafik itu yuraunan nas, mereka ini selalu riya kepada manusia. Memang orang munafik ini kunyah ngapunten, aslinya hatinya tidak ada iman, sehingga kafirannya, sehingga dia menampakkan keislaman karena ada aset-aset dunia yang pengen mereka jaga, sehingga mereka perlu menampakkan keislaman karena ada aset dunia yang mereka ingin jaga, sehingga mereka aslinya hatinya kafir tetapi penampilannya adalah muslim. Sehingga orang-orang munafik tidak ada semangat mengikhlaskan amalnya untuk Allah Ta'ala. Ini riya yang berat, riya yang dari awal sampai akhir hidup memang dia tidak pernah ada niat untuk mengikhlaskan amalnya semata karena Allah Ta'ala. Tapi kalau riyanya orang mukmin, Bapak sekalian, itu yang dimaksudkan riya yang yasir, riya yang ringan. Artinya dia asalnya orang mukmin itu orang-orang yang beramal ingin karena Allah Ta'ala. Motivasinya itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang nyun ngapunten, di tengah jalan itu terkadang muncul riya. Terkadang muncul riya. Kalau dia ketiba begitu muncul riya ini punya kesadaran, kemudian dia tepis, kemudian dia kembali lagi mengikhlaskan amalnya, riya seperti ini nggak membahayakan. Tapi kalau dia muncul riya dan kemudian dia pelihara sampai selesai, sampai akhir, ini yang membahayakan amal. Ini akan merusak amal. Sehingga terkadang kita sewaktu-waktu muncul riya, muncul ini keinginan untuk dipuji karena dilihat orang, pengen memperbaiki amalnya. Begitu seorang mukmin punya kesadaran astagfirullah ini adalah riya, maka dia kembali bertobat kepada Allah, dia segera kembali mengikhlaskan amalnya, dia istighfar kepada Allah Ta'ala, maka seperti ini tidak akan membahayakan riya yang muncul di tengah jalan. Tapi kalau dia muncul kemudian dia pelihara sehingga dia riya terus sampai akhir, ini yang akan menghancurkan amalan. Yang ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikin huwa syirkun fil ibadah wa syirku fil ibadah. Syirik yang menimpa orang musyrikin Quraisy, Bapak sekalian, adalah syirik ibadah. Orang Quraisy itu kalau keyakinan tentang Allah, dia punya keyakinan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur urusan alam semesta, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sisi keyakinan seperti ini mereka punya, dan itu benar. Tetapi dari sisi ibadah,
Mereka juga haji, mereka juga puasa, mereka juga berdoa, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikatakan musyrik. Musyrik itu karena memang mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak sekalian nyuwun ngapunten, jangan kita berbangga sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, bahkan berkali-kali, sudah umroh tiap tahun, tiap bulan kalau perlu. Tapi yang harus ditanyakan lagi, Anda sudah meninggalkan syirik atau belum? Nek sampun melaksanakan rukun Islam 5 itu komplit, dari syahadat sampai haji, tapi dia masih musyrik, maka apa yang sudah dia lakukan dari amal ibadah itu tidak dianggap oleh Allah Ta'ala. Yang Allah inginkan itu adalah ibadah yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Allah tidak menerima amal yang dicampur-campurkan dengan menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, sekalipun orang-orang Quraisy itu mereka meyakini Allah dan sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena mereka tahu bahwa kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya harus meninggalkan semua kesyirikan yang mereka selama ini lakukan. Sehingga ketika mereka diajak wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka sombong. Artinya menolak dan tidak mau. Kenapa? Mereka tahu atariku alihatina li syairin majnun. Apa memangnya aku harus meninggalkan semua sesembahanku itu hanya untuk mengikuti penyair yang gila, yaitu Rasulullah SAW? Mereka tahu kalau mengucapkan kalimat ini harus meninggalkan semua bentuk ini sesembah-sembah selain Allah. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadala syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan kami yang banyak? Maka mereka fokus kepada sembahan-sembahan ini supaya sesembahan ini bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang sekarang dan orang dulu sama hakikatnya, tapi beda prakteknya. Kalau orang dulu itu menolak kalimat la ilaha illallah itu karena faham, tahu kalau mengucapkan kalimat ini harus begini. Tapi orang sekarang sekalian banyak yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi prakteknya itu seperti musyrikin Quraisy. Praktek-prakteknya seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Ya sadat ya sadat, tapi ya tetap larungan pantai selatan, ya labuan larungan atau labuan sajen-sajen di Gunung Merapi, ritual-ritual syirik semuanya dilakukan, sehingga seperti orang yang tidak faham tentang kalimat la ilaha illallah. Dukunnya ya jalan terus, kemudian sajen-sajen di mana-mana ya terus jalan, jimat-jimat ya jalan. Ini semuanya menunjukkan tidak fahamnya tentang makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga seandainya mereka itu faham itu, atau kemudian kalau ada ya seruan tinggalkan labuan, tinggalkan sajen, tinggalkan dukun, tinggalkan jimat, mereka ngamuk, mesti bakal ngamuk. Ini menunjukkan prakteknya sama dengan musyrikin Quraisy. Hanya bedanya mereka menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ini mengucapkan, tapi prakteknya tidak berbeda dengan orang-orang musyrikin Quraisy.
Apalagi tokoh-tokoh adat yang sangat memegangi ini adat istiadat, meninggalkan rantapara, meninggalkan apa itu namanya pakem-pakem dalam adatnya itu dianggap melanggar itu syariat. Kayak melanggar syariat bisa terancam kualat dan bisa berkeyakinan seakan-akan akan menimbulkan pagebluk. Maka yang sering sekali menjadi penentang dakwah para nabi dan para rasul itu adalah para pecinta adat, para pengagung adat istiadat yang memang mereka warisi dari kakek-kakek moyang mereka. Kemudian hadis yang dibawakan wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu sekalian sahabat Nabi yang hafalan hadisnya sangat banyak, 5.374 sekitar itu. Dan sahabat ini sahabat yang didoakan secara khusus oleh Nabi kalau hafal tidak lagi lupa, sehingga hafalannya itu tidak lupa. Sehingga wajar kalau dalam masa keislaman yang singkat tapi hafalannya sangat banyak, karena juga Abu Hurairah itu mewakafkan hidupnya hanya untuk mempelajari agama Allah, meriwayatkan hadis, sehingga beliau pun tinggalnya di emperan Masjid Nabawi yang dikenal dengan istilah Ahlus Suffah. Sampai sering menderita kelaparan, pernah semaput karena lapar, diinjek sama orang karena dianggap gila, dikira gila, padahal karena pingsan karena ini kelaparan. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Abu Hurairah termasuk sahabat yang menjadi bidikan orang-orang Syiah untuk dikesankan sebagai kadzab, pendusta. Karena kalau bisa membidik Abu Hurairah menjadi kesan kadzab, akan runtuh sekian banyak hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Kalau Allah Ta'ala, ini namanya hadis qudsi. Nabi meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirki." Aku zat yang paling tidak butuh dengan suraka, dengan partner-partner, dengan tandingan-tandingan. Allah paling nggak butuh. Allah as-samad. Allah tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Allah mencukupi diri sendiri. Allah adalah yaitu Al-Qayyum, yang menegakkan urusan dirinya dan urusan orang lain, urusan manusia, urusan semua para makhluknya. Tetapi kalau kita sekalian nyon ngapunten, orang yang mesti berserikat. Kalau makhluk itu nggak bisa tidak, mesti harus berserikat. Penjenengan badhe membangun rumah tangga, badhe membangun balik griya, harus berserikat dengan perempuan, istri. Penjenengan badhe mendirikan perusahaan, mesti berserikat. Paling enggak ya harus dengan semua para pekerja-pekerja atau partner-partner usaha. Penjenengan badhe yaitu pengen terima tender, ya harus ke perusahaan-perusahaan, harus ya perusahaan-perusahaan cari tender. Sehingga kita orang yang tidak bisa mandiri sendiri. Aja ngae klambi mawon melibatkan berapa banyak, sing nandur kapas, sing manen, sing ngangkut teng pabrik, ngangkut niku ngangge truk, sing damel truk, terus sing memintal jadi benang, terus sing menter, terus sing motong, sing jahit, pun melibatkan berapa banyak ini kalangan untuk bisa kelamben. Ajeng dahar telo goreng, ya petani yang nandur telo, sing ngangkuti telo, kemudian sing gawe minyak goreng, sing damel wajan, lah goreng tembune tentang wajan. Melibatkan banyak unsur, kita mesti berpartner. Allah Subhanahu wa taala zat yang paling tidak suka, paling tidak butuh partner. Allah tidak butuh tandingan-tandingan.
Allah bahkan yang mencukupi segala-galanya. Maka Allah tidak suka kalau ada orang beramal itu kemudian dipartnerkan kepada selain Allah SWT, ditandingkan kepada selain Allah SWT. Man amila amalan asraka ma'i fi ghairi taraktu wa syirkah. Barang siapa yang dia beramal suatu amalan lalu dia menyekutukanku dalam amalan itu dengan selainku, maka akan aku tinggalkan dia bersama dengan serikatnya. Dan semua yang kita itu harapkan selain Allah Subhanahu wa taala itu, sekalian, itu makhluk yang tidak akan bisa mencukupi harapan kita. Panjenengan di dunia beramal nyuwun ngapunten umpamanya karena bupati. Bupati ini kita ngerokok. Apalagi bisa kita mintai, wong dia sini juga masuk ke dalam jahanam. Dan di dunia ini juga makhluk itu betapapun niku miskin. Mbok ajeng konglomerat kados pripun kemawon, mereka termasuk ngene melarat miskin. Sehingga orang yang mereka mengharapkan kepada makhluk itu dalam beramal nyun ngapunten mesti sering kecewa. Mesti sering kecewa. Nek panjenengan dados takmir masjid, kemudian urusannya itu mengharapkan dari orang lain makhluk, mesti bakal kecewa. Sehingga ketika kita harapannya kepada makhluk itu pasti mesti sering kecewa karena memang makhluk sendiri asalnya adalah miskin. Dia juga membutuhkan, sehingga kalau dirusui kebutuhannya itu asalnya nggak suka. Dan kita akan menjadi terhina. Orang yang mengharapkan makhluk itu akan menjadi terhina. Kita mengharapkan manusia, pujian manusia sami dengan ngemis lem-leman, itu tidak akan membuat kita mulia, bahkan terhina. Tapi kalau kita beramal karena Allah dan tidak merasa membutuhkan makhluk, maka ini akan membuat jiwa kita memiliki izzah. Maka termasuk dikatakan oleh Nabi sekalian, izzahnya seorang muslim, Nabi katakan syarful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan qiyamul lail, yang dengan qiyamul itu menunjukkan dia dekat hubungannya dengan Allah, dia suka menyendiri dengan Allah, sehingga ada kedudukan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa issuh, dan kewibawaan seorang muslim itu istighna'uhu anin nas, rasa tidak butuhnya kepada manusia, sehingga tidak suka menggantungkan dan meminta-minta kepada manusia. Tapi kalau ilmu wajib, onten ingkang wajib yang harus kita tanya, soal meminta ilmu itu wajib, karena itu merupakan bagian kebutuhan kita yang harus kita lakukan, yaitu untuk membangun agama kita. Tapi meminta harta, meminta apa yang kita ingin dari dunia, maka ini semuanya akan membuat kita tercela. Makanya ngapunten, termasuk pekerjaan yang sangat rendah dan hina itu pekerjaan ngemis. Tapi ngemis niki sekarang jadi profesi ingkang diremeni tiyang. Sebab nggih ngatung men hasilnya gede. Mamane dinten nyon ngapunten 200.000. Kadang-kadang luwe. 200 ping 30 pinten? 6 yuta gaji direktur napa niku. Orang yang kerjanya tukang aja, kerja tukang ngaduk-aduk membangun supaya nek anteng pelangkrian mboten karuan jam 8 tekan jam 4. Sebulan nggih nek ping 30 yuta, nek ping selawe nggih namung 2.500.000. Ha niki ngatung terus saged 6 yuta niku nek 200, nek 400 nggih 12 yuta. Pengemis-pengemis kadang masyaallah penghasilanipun ngungkuli direktur. Makanya dialih profesikan nggak mau. Mbok menjenengan saya mau mboten. Saya piro gajine? Rekoso malih. Kalau ini ngatung tok kemudian bisa dapat sekian.
Tapi itu pekerjaan yang sangat hina. Kata Nabi, orang yang suka mereka itu minta-minta itu nanti akan datang dari kiamat, mukanya itu complong-complong dari daging. Kalau orang kita bilang dasar rai gedek, nawa niku. Rai gedek, randui sin, seperti nggak punya muka. Maka juga orang yang suka minta-minta ini nanti di akhirat kelak seperti orang nggak punya muka. Ini rainya complong-complong dari daging. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, satu, at-tahdhiru minasyirki bijami ashkali wa annahu mani'un min qubulil amal. Peringatan dari syirik dengan semua jenisnya. Syirik itu macam-macam, besar, kecil, besar macam-macam, kecil juga macam-macam. Maka ini peringatan dari segala jenis syirik, karena syirik itu akan menghalangi amal itu diterima. Ampun ngantos amal kita namun kemeringet tok, keringetnya nganti kotos-kotos, sak grontol-grontol, lemes, entek-entekan, ning ternyata amalipun boten dipun tampi. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Tidak ikhlas, maka tenugi syarat diterimanya amal bukan hanya ikhlas saja, tapi mencocoki dengan syariat. Ampun ngantos pun kesel-kesel, korban waktu, korban tenaga, korban harta, terus menteyot segala macam, ternyata nggak diterima. Kenapa? Tidak cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita singkat, bos sekalian, ngamal itu ingkang tepat sehingga padet dan kemudian bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ampun spekulasi, sebab kita ini waktunya hanya singkat banget. Nomor kali, wujubu ikhlasil amal lillah min jami' syawaibi syirki, wajibnya mengikhlaskan amal semuanya karena Allah, dari membersihkan dari semua jenis kesyirikan. Kata resik-resik, nek kita itu ada kegiatan resik badan dari kotoran dan najis, maka juga ada resik jiwa dari semua penyakit hati, termasuk diantaranya adalah syirik dan riya di dalamnya. Yang ketiga, wasfullah bil ghina, pensifatan Allah dengan Allah zat yang maha kaya. Allah itu zat yang tidak butuh apapun dari kita, bahkan termasuk amal ketaatan kita itu tidak dibutuhkan oleh Allah Ta'ala. Artinya tidak akan menambah kewibawaan dan kerajaan Allah. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin minkum mazad. Dengan amal ibadah itu kita akan menjadi baik. Sebab kalau kita mboten ngibadah dumateng Allah, itu pasti kita akan ngibadah kepada selain Allah. Kata ulama Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan, harabu firiki ladhi khuliqulah fabulu firiki nafsi wasyaitan. Manusia ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah, sehingga mereka lari dari nyembah Allah, maka mereka akan masuk dalam jebakan penghambaan kepada nafsu dan setan. Itu sampun pasti. Dan tidak ada ceritanya penghamba nafsu dan penghamba setan itu dia akan berbahagia. Orang akan berbahagia lahir batin itu kalau dia menghamba, nyembahnya hanya kepada Allah. Kemudian Bapak sekalian, juga dengan ibadah kita ini justru Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Allah akan kasih gaji yang berlipat-lipat. Ibaratnya nyambut gawe dan nyambut gawe itu bukan untuk Allah, dan kamu akan digaji Allah dengan gaji yang berlipat-lipat, 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga itu semata-mata adalah keutamaan Allah kepada kita. Yang keempat, wasfullah bil kalam, pensifatan Allah dengan al-kalam, Allah berbicara. Kemudian hadis berikutnya, wan Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan dibandingkan dengan al-masih ad-dajjal. Bapak sekalian,
Al-Masih Ad-Dajjal niku fitnah terbesar sepanjang zaman yang akan muncul di akhir zaman. Saniki umpamanipun enten dukun nek ngusap wong loro dadi mari, kira-kira banyak yang terfitnah mboten? Bakal gembruduk tiang datang ke dukun dilik ini, ojo nang dukun salate bakal ditampa Gusti Allah 40 dina, ojo nang dukun bakal iso dianggap kafir karo Al-Qur'an. Pret. Ya tetap ke dukun loh, nyoto ya. Aku ora mlaku, ora iso mlaku dadi iso mlaku. Ora urus. Ini ketika orang nggak punya akidah. Niki baru dukun-dukun kecil. Lah itu Dajjal nanti itu fitnahnya lebih dahsyat lagi. Saged merintahkan langit kon udan-udan. Saged merintahkan bumi kon dukul-dukul. Dia pergi diikuti dengan kayak perbendaraan kekayaan. Dia bisa menghidupkan yang mati, kemudian dia bisa melanglang bumi dengan waktu yang sangat singkat cepat, sehingga fitnahnya sangat super dahsyat, sehingga orang yang mereka yakin seakan-akan dia akan bisa mempertahankan iman, ternyata begitu Dajjal balik dia menjadi pengikut Dajjal. Bapak sekalian, fitnah Dajjal ini sangat dahsyat, tapi Nabi ngendikaken ada yang lebih aku takutkan dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang terselubung, sehingga kelihatannya itu amalnya bagus-bagus, kelihatannya orangnya soleh, tapi ternyata menyimpan penyakit parah, yaitu syirik yang sangat tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli fayusayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ada orang sholat, terus dipik-pik sholatnya itu, dipik-pik, diperbagus-bagus, diapik-apikkan, dipanjang-panjangkan, dibagus-baguskan. Kenapa sih? Ada orang yang memperhatikan. Karena ada orang yang perhatikan, maka dia bagus-baguskan supaya mendapatkan pujian orang. Ini sangat tersembunyi, sehingga kelihatannya orangnya soleh, amalnya bagus, tapi ternyata menyimpan penyakit parah, yaitu syirik. Maka dikatakan ini adalah penyakit yang terselubung, asyirkul khafi, syirik yang sangat tersembunyi, sehingga orang yang tidak punya pandangan yang tajam, hati yang tajam, maka sering dia akan kejangitan syirik dan dia tidak sadar. Faedah hadis ini, fil hadits syafa ini safaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummati wa nusuhu lahum. Hadis ini ada menunjukkan tentang sangat sayangnya Nabi, cintanya Nabi, belas kasihannya Nabi kepada umatnya, dan Nabi betul-betul memberikan nasihat yang tulus kepada kita. Nasihat itu Bapak sekalian iradatul khairil mansuh. Namanya nasihat itu adalah kehendak baik kepada orang yang kita nasihati. Nek onten ibu-ibu, bapak-bapak paring nasihat kalih putra, itu artinya dia mengendaki kebaikan untuk si anak. Maka namanya nasihat itu bagaimana dia memberikan nasihat yang terbaik, cara yang terbaik agar orang itu bisa menjadi baik. Bukan nasihat, bukan judulnya nasihat tapi ngunek-ngunek akan ngudal-udal, aibnya menjatuhkan, itu bukan nasihat. Kalau betul-betul memberikan nasihat itu dia berkeinginan baik untuk orang yang kita nasihati. Dan kalau itu mesti dia akan berusaha untuk menggunakan cara yang terbaik. Yang kedua, an-nariya'a akhwafu 'ala shalihin min fitnatid dajjal. Bahwa riya itu lebih ditakutkan menimpa orang saleh dibandingkan fitnah dajjal. Kalau korban dajjal itu mungkin waktunya terbatas ya, tertentu akhir zaman, sehingga orangnya korbannya terbatas. Tapi kalau riya sepanjang zaman, setiap waktu dari awal ada orang saleh sampai menjelang kiamat, itu riya akan terus menggerogoti sehingga korbannya boleh jadi sangat jauh lebih banyak. Dan menghilangkan riya itu sangat susah, sangat sulit. Kemudian yang ketiga, al-hadru minar riya wa minasyirki umuman. Peringatan keras dari riya dan dari syirik secara umum. Sekalian,
Ini beberapa dalil yang beliau bawakan berkaitan dengan pembahasan masalah ini dia yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhlas itu memurnikan amal semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka ikhlas itu sangat berat, diingatkan para ulama, karena memang dalam ikhlas itu ibaratnya harapan tentang dunianya itu garing, nggak ada harapan apa-apa kepada para makhluk dan kalau ada tentang dunia, dia hanya ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngapunten kalau dakwah tauhid itu ya sedikit yang gabung. Wong dia nggak ada harapan apa-apa tentang dunianya. Beda dengan dakwah politik. Ayo buat kelompok gerakan iso ngunjungkel ke pemerintah. Engko nek dadi kuasa, kowe dadi menteri, dadi staf, dadi kepala iki. Akhirnya banyak yang gabung. Tapi kalau dakwah tauhid, alah itu apa? Wong itu tujuannya untuk mengikhlaskan amalnya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Tapi ikhlas ini menyelamatkan. Tauhid ini adalah dasar keselamatan dunia akhirat. Orang yang betul-betul ikhlas itu nek ngapunten kalau jadi orang baik ya apike orisinil, apiknya tenan karena dia semata-mata karena Allah Ta'ala, nggak ada motif macam-macam. Banyak orang berbuat baik tapi motifnya juga 1001. Ada yang pengen jadi pejabat, ada yang pengen dipuji, ada yang pengen cari masa, ada yang pengen segala macam sehingga dia berbuat baik. Tapi kalau ahli tauhid maka berbuat baiknya itu ori, murni, betul-betul ya ini terbebas dari berbagai macam yaitu harapan-harapan kepada para makhluk. Tapi ini pelajaran yang saya ini adalah perlu pendidikan yang sangat panjang dan terus latihan karena syaitan tidak akan pernah membiarkan kita untuk dilepaskan beramal baik begitu saja. Angkatan Bapak sekalian, bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah kita boleh melaksanakan sholat malam sebanyak 23 rakaat meskipun itu bukan sholat tarawih? Ya, para ulama menjelaskan salat malam asalnya di antara mereka mengatakan tidak ada batasan. Yang penting ditutup dengan witir. Sehingga mengkompromikan dengan hadis 11 rakaat. Kemudian kesimpulannya kalau 11 kalau bisa panjang. Kalau mau 23 ya lebih pendek-pendek lagi. Intinya diperbolehkan sholat malam mau sebanyak rakaat berapapun. Yang penting berusaha untuk sholat malam. Dan juga Nabi pesankan kalau bisa jangan tinggalkan sholat malam walaupun rakaatan, walaupun serakaat. Witir paling minimal serakaat, setengah rakaat, kulhu atau ina. Tapi walaupun gitu pun juga susah orang sangat jarang yang memelihara yakni qiyamul lail. Afdhalus shalah ba'dal fardhah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat qiyamul lail. Wallahu a'lam. Dah. Mangten jazakumullah khair. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.